tunjukkan kepada nabi-nabi. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu, untuk kami tunjukkan. Kita hanya mendengar tentang surga, mendengar tentang neraka, mendengar tentang malaikat, tapi Nabi Muhammad SAW linuriyahu, kami tunjukkan. Jadi ada sebagian orang dinampakkan, lalu dia menceritakan apa yang dia nampak, dan kita disuruh beriman dengan itu. Dan akhir zaman ini tantangannya semakin kuat. Nah, inilah salah satunya, yu'ta bi jahannam, didatangkan pada hari kiamat, dibawa ke neraka jahannam, laha sab'una alfa zimam. Laha, neraka itu punya, sab'un 70 alf ribu, 70 ribu zimam. Zimam tali kekang yang diletakkan di mulut unta. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya ibnu Syaraf An-Nawawi fi kitabih Riyadhis Shalihin min kalami sayyidil mursalin bihi wa ilaihi. Imam An-Nawawi berkata dalam kitab Riyadhus Shalihin, semoga kita mendapat manfaat berkah ilmunya dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Bihi wa ilaihi, dengan sanadnya. Wa anhu, dari sahabat Nabi Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi namanya Abdullah ibnu Mas'ud. Ada 4 Abdullah, yang Abdullah bin Mas'ud tak masuk ke dalam. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam. Yang satu ini Abdullah juga, namanya Abdullah ibnu Mas'ud. Kenapa nama Abdullah bin Mas'ud ini tak masuk dalam yang 4 ini? Karena perbedaan umur, perbedaan usia. Abdullah bin Mas'ud sebaya dengan ayah-ayah mereka, sedangkan yang ini level dia bawah. Waktu Nabi meninggal, umur Abdullah bin Abbas 15 tahun. Umur Abdullah bin Umar bin Khattab, anak Umar bin Khattab, 20 tahun. Jadi level umur atas. Abdullah bin Mas'ud ini di atas. Abdullah bin Mas'ud inilah yang pernah dipanggil oleh Nabi SAW membacakan ayat Al-Quran. Kata Nabi, Iqra, baca. Kata Abdullah bin Mas'ud, Aqra'u alaika wa alaika unzal. Bagaimana mungkin saya membacakan Al-Quran kepada engkau, padahal Quran ini turun kepada engkau. Quran ini kan diturunkan kepada engkau. Bagaimana saya membacakan Quran ini pula kepada engkau? Kata Nabi, baca. Nabi menyuruh dia baca, karena Nabi ingin mendengar bacaan itu dari mulut orang lain. Itulah sunnah kita mendengar bacaan Al-Quran dari lisan orang lain. Ada kalanya kita membaca, ada kalanya kita mendengar. Wa idza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan, orang lain membaca, kita menyimak, mendengar. Fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam. La'allakum turhamun, mudah-mudahan turun rahmat Allah, mendatangkan ketenangan. Lalu sampailah pada ayat, kata Nabi, hasbuka, cukup. Berhenti sampai di situ. Sampai pada ayat, wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Bagaimana nanti ketika semua umat ini kami datangkan dan setiap nabi menjadi saksi.
Didatangkan Bani Israel, saksinya adalah Nabi Musa alaihissalam. Didatangkan kaum Ad, wa ila adin akhahum huda, saksinya Nabi Hud alaihissalam. Didatangkan kaum Thamud, saksinya adalah Nabi Saleh alaihissalam. Didatangkan Nabi Syuaib menjadi saksi, yang dipersaksikan adalah kaum Madian, wa ila Madiana akhahum Syuaiba. Setiap kaum didatangkan ada saksinya. Dan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi bagi semua umat-umat dan nabi-nabi. Mendengar itu menggenang air mata Nabi. Wa idza fa idza ainahu tazrifan, menggenang air matanya, kata dia, hasbuka, cukuplah. Dan orang yang mendapatkan kemuliaan membacakan ayat Quran itu adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu salah satu sahabat Nabi yang ahli qiraat. Riwayat-riwayat Al-Quran yang kita baca itu, bacaannya salah satunya adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini fisik badannya kurus, sehingga sebagian orang tertawa, mentertawakan betis dia yang kurus waktu dia memanjat pokok kurma. Lalu mereka menengok, biasa kita kalau menengok orang, mungkin dia ada rasa dalam hati dia, kenapa kurus? Lalu kata Nabi SAW, kaki betis Abdullah bin Mas'ud itu nanti di akhirat lebih berat daripada bukit Uhud, kata Nabi. Apa maknanya? Jangan kita menilai dari fisik. Boleh jadi orang yang lemah, orang yang kecil, tapi di sisi Allah balasan pahala dia mungkin jadi lebih besar. Nah, ini sekarang alasan untuk tidak membuli, tidak boleh mengolok, tidak boleh mengejek. La yaskhar qaumun min qaumin, janganlah sekelompok orang mengejek, mengolok, asa ayyakunu khairan minhum, boleh jadi yang diejek, yang diolok lebih baik. Itu sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bi jahannam. Yu'ta didatangkan, ya'ti datang, yu'ta didatangkan. Apa beda datang dengan didatangkan? Kalau datang, ia sendiri, siapa mau datang, siapa suka datang, siapa tak mau tak datang. Tapi didatangkan, mau tak mau, suka tak suka, wajib datang. Makanya bunyi ayat dalam surat Yasin yang selalu kita baca, wa in kullul lamma jami'ul ladaina muhdarun. Hadirun datang, muhdarun didatangkan, ya'ti datang, yu'ta didatangkan, wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu menyangka kamu tidak akan dipulangkan, dikembalikan? Siapa yang mau kembali, yang tak mau tak kembali. Tapi bunyi turja'un, kamu dikembalikan. Dikembalikan, didatangkan, dihadirkan. Semuanya di, maknanya kita tak ada daya, tak ada upaya. Jangankan untuk bergerak, untuk bercakap pun kita tak ada daya. Lisan kita pun tak boleh bergerak. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Subuh ini kita datang atau didatangkan? Datang. Yang mau datang, yang tak mau tak datang. Subuh ini kita hadir atau dihadirkan? Hadir. Subuh ini hadir Tuan Guru Haji Ustaz Abdul Muttalib, Ustaz Syafiq, Mudir Ma'had Al-Irsyadiyah. Subuh ini hadir saudara-saudara kita dari Yayasan An-Nahdah Pulau Pinang, Malaysia, Yayasan Darul Hadis Pulau Pinang, Pondok Al-Irsyadiyah Perak, dan Inap Kasih Bonda. Mudah-mudahan tersambung silaturahim kita insyaallah. Amin. Tidak didatangkan, datang. Tapi kita nanti di akhirat didatangkan, dihadirkan, dipaksa. Di mana didatangkan? Bi jahannam. Didatangkan ke neraka jahannam.
Ayat Al-Qur'annya waji'a yauma idzim bi jahannam. Ji'a didatangkan, sama bunyinya. Yu'ta didatangkan, ji'a didatangkan. Kapan? Bila itu? Yauma idzin. Yauma idzin hari kiamat. Maliki yaumiddin. Ustaz, macam mana seandainya tak ada hari kiamat? Seandainya tak ada hari kiamat, di manalah letak keadilan Allah Subhanahu wa taala? Orang yang memotong pokok kayu di hutan, mengambil keuntungan dari pokok yang tak pernah dia tanam, selepas itu datang hujan lebat, kayu-kayu itu turun menimpa satu kampung, hilang. Dari balik celah-celah kayu itulah nampak rumah orang becak, ditunjuk. Datang wartawan, dia tunjuk, tengok itulah becak, itulah rumah kami, hilang semuanya, ditimpa oleh kayu. Di manalah letak keadilan Allah Ta'ala? Seandainya tak ada hari kiamat, yang memotong-motong kayu itu, yang mengambil keuntungannya, kayu-kayu yang besar, yang mahal, yang 2, 3, 5 meter dipotong untuk menjadi meja makan tempat orang kaya-kaya, dia udah ambil keuntungan. Lalu orang miskin, orang susah yang merasakan kesusahannya. Di manalah letak keadilan? Itulah gunanya ada akhirat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan ya, i'mal ma syi'ta, hiduplah sesuka hati engkau, fa innaka mayyit, sesungguhnya engkau nanti akan jadi mayat dan akan mati. Syekh Ahmad Deedat pernah ditanya sama orang mulhid, ateis, macam mana nanti seandainya kita mati ternyata Tuhan tak ada? Saya sudah baik, saya tak minum khamar, saya tak mabuk, saya tak berjudi, tak berzina. Kamu pun juga begitu. Saya tak, kamu minum khamar, berjudi, berzina, mabuk. Ternyata nanti di akhirat, sesudah mati, rupa-rupanya Tuhan itu tak ada. Surga tak ada, neraka tak ada. Macam mana kalau itu terjadi? Kata Syekh Ahmad Deedat, saya yakin surga itu ada, neraka itu ada, Tuhan ada. Dan kalau nanti mati ternyata dia ada, alhamdulillah. Lalu macam mana kalau dia tak ada? Kalau dia tak ada, saya sudah jadi baik. Di dunia ini saya baik. Saya tidak minum khamar, badan saya sehat. Saya tak berzina, saya dengan keluarga saya baik. Saya tak makan haram, baik. Tapi seandainya dia ternyata ada, maka kesedihan saya tidak lebih besar daripada kesedihan kamu. Seandainya kamu minum khamar, kamu berjudi, kamu makan riswah, kamu berzina, ternyata neraka itu ada, maka kesedihan kamu lebih besar daripada kesedihan saya. Karena dengan orang yang tak bertuhan, kita tak bisa bawa ayat, dia tak percaya pada Quran, dia bawa fikiran. Kita semua yang aturan Islam ini kalau kita ikut, kita menjadi orang yang baik, kita menjadi orang yang tenang, dan di akhirat nanti insya Allah kita akan mendapatkan balasannya. Itulah iman. Kenapa tak nampak sekarang? Kenapa tak dinampakkan surga itu? Inilah surga itu. Kenapa tak ditunjukkan? Kalaulah ditunjukkan Allah semuanya dalam keadaan nampak. Lau tasma'una ma asma', seandainya kamu mendengar apa yang aku dengar, kata Nabi, dan kamu melihat apa yang aku lihat, la bakaitum katsiran wa la dhahiktum qalilan, pastilah kamu lebih banyak menangis daripada tertawa. Mungkin hidup ini tak akan berjalan, maka dibiarkan Allah SWT. Sebagian Allah tunjukkan kepada nabi-nabi. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu, untuk kami tunjukkan. Kita hanya mendengar tentang surga, mendengar tentang neraka, mendengar tentang malaikat, tapi Nabi Muhammad SAW linuriyahu, kami tunjukkan. Jadi ada sebagian orang dinampakkan, lalu dia menceritakan apa yang dia nampak, dan kita disuruh beriman dengan itu. Dan akhir zaman ini tantangannya semakin kuat.
Nah, inilah salah satunya, yu'ta bi jahannam, didatangkan pada hari kiamat, dibawa ke neraka jahannam, laha sab'una alfa zimam. Laha, neraka itu punya, sab'un 70 alf ribu, 70 ribu zimam. Zimam tali kekang yang diletakkan di mulut unta. Unta, lembu, ada tali kekang yang diletakkan supaya ditarik ke kiri, ditarik ke kanan. Tali kekang diletakkan di hidung supaya apa? Supaya mudah ditarik. Makanya kalau ada orang, sudah jadi pepatah kampung kita, orang Melayu tempat kita menyebut, kalau ada orang yang ikut ke sana, ikut kemari, tak ada pendirian, biasanya disebut dengan, oh si anu tu dah jadi lembu cucuk hidung. Besi itu dipanaskan, dicucuk ke hidung lembu tu. Setelah dicucuk ke hidung, dipasang tali. Kalau sudah dipasang tali, ditarik kan mengikut dia. Kenapa lembu itu mengikut? Kerbau yang besar bertanduk itu kenapa ngikut? Karena sakit hidung itu ditarik, sakit. Itu maka dia ikut. Makanya kalau ada orang ke sana ikut aja, lembu cucuk hidung. Jadi kalau ada suami ikut, lembu cucuk hidung. Diambil besi yang mencucuk hidung lembu itu, kerbau yang besar itu, dicucuk hidungnya pakai besi. Besinya itu diambil, disiram pakai air. Airnya itu dimasukkan ke dalam kopi, diminumkan ke suami supaya suami itu patuh. Maka disebut lembu cucuk hidung. Yang menyuruh itu siapa? Setan. Macam mana lembu itu patuh, macam mana kerbau itu patuh, begitulah laki itu patuh. Aku mau pergi, kau mandikan anak, bersihkan lantai, cuci semua, duit semua. Ya, katanya. Itu namanya lembu cucuk hidung. Di Malaysia tak ada itu. Begitulah orang, jadi tak bisa melawan. Az-zimam, zimam adalah ma yuj'alu fi anfil ba'ir, tali yang diletakkan di mulut unta supaya mudah dikendalikan. Jadi kita maknanya tak ada kuasa, la haula wala quwata illa billah. Ma'a kulli zimam, dalam setiap tali itu, sab'una alfa malakin, ada 70.000 malaikat, yajurrunaha, menyeretnya, menariknya. Macam mana bayangkan, neraka itu mala a'yunun ra'at, tak pernah ditengok mata, wala udhunun sami'at, tak pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terlintas di hati manusia. Itu yang Ustaz bacakan itu surga. A'dadtu li'ibadiyas salihin, aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh, mala a'yunun ra'at, sesuatu yang tak pernah ditengok mata, wala udhunun sami'at, tak pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah dilintas hati manusia. Neraka pun begitu juga, azab neraka itu pun begitu juga. Makanya tiap hari kita membaca Allahumma ajir subuh, Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadis ini diletakkan dalam bab takut. Bab yang sedang kita bahaskan ini nama babnya takut. Islam tidak menghilangkan rasa takut. Islam mengalihkan rasa takut. Maksudnya, selepas kita membaca hadis ini bahwa kita semua nanti akan didatangkan ke neraka jahanam pada hari kiamat, yang di situ ada 70.000 tali kekang. Di 70.000 itu ada satu kekang itu ada 70.000 malaikat yang akan menarik. Datang rasa takut.
takut makan haram, takut riba, takut zina, takut ribah, takut namimah, takut. Rasa takut itulah mengalahkan pada takut-takut dunia. Kenapa orang makan haram? Karena takut. Takut anak tak makan, takut cucu tak makan, takut bini tak makan, ambil duit haram, ambil sogok, ambil riswah, ambil suap. Nah, ketika Islam datang, rasa takut itu dialihkan. Takut kepada dunia ini dialihkan kepada takut pada akhirat. Semua ini kita ada rasa takut. Yang sekolah takut nanti tak belajar university, tak kuliah. Yang kuliah takut nanti tak lulus, tak jadi sarjana. Yang sudah lulus takut tak bekerja. Yang sudah kerja takut tak nikah. Yang udah nikah takut tak punya anak. Yang udah punya anak lelaki takut tak punya anak perempuan. Yang udah punya anak takut tak dapat menantu baik. Yang sudah punya menantu takut tak menggendong cucu. Yang sudah punya cucu takut anak ni asyik meletakkan cucu ke rumah. Jadi semua kita ni takut. Nah, Islam datang meletakkan rasa takut itu. Takut kepada dunia ini dihilangkan dengan takut kepada akhirat. Kalau takut kepada dunia menyebabkan penyakit, naik darah, naik asam lambung, naik asam urat, naik semua asam-asam naik. Asam pedas yang tak naik. Asam pedas Melaka naik. Kalau takut kepada akhirat, dia tidak menyebabkan itu. Kalau takut kepada akhirat, kita menjadi khusyuk beribadah, menjadi banyak berzikir, menjadi takut kepada riba, takut kepada riba. Nah, jadi sebenarnya semua cerita tentang azab-azab itu dalam Quran, dalam hadis Nabi, supaya hati kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis hadis pertama. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim, rawahu Muslimun. Kita teruskan 398. Wa 'anin Nu'man bin Bashir, dari sahabat Nabi namanya Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Nabi bersabda, inna ahwana ahlin nar, sesungguhnya azab neraka yang paling ringan. Jadi azab itu ada yang berat, ada yang sedang, ada yang ringan. Azab neraka yang paling ringan, azaban yaumal qiyamah, pada hari kiamat, la rajulun, ada seorang lelaki, yudha'u, diletakkan fi akhmasi qadamaihi, diletakkan pada akhmas. Akhmas itu kalau tapak kaki kita basah, ini tapak kaki kita dikasih air basah, letak, pijakkan ke atas lantai yang kering. Tapak kaki basah, pijakkan ke atas lantai yang kering. Nanti ada yang basah, kan ada yang kosong, ada yang tak basah. Yang tak basah itu namanya akhmas. Saya Ustadz, kalau kaki saya basahkan, saya pijakkan ke lantai kering, semuanya basah. Berarti daging semua. Tapak kaki baby itu, tapak kaki bayi penuh semua. Kalau tapak kaki kita ada di sini yang kering. Nah, cekung dia ke atas. Itu namanya akhmas. Azab yang paling ringan, diletakkan batu di bawah tapak kaki. Apa maknanya? Maknanya kalau batu boleh diletakkan di bawah tapak kaki itu, batunya sangat kecil. Karena kalau besar tak boleh, kecil. Ini kecil. Diletakkan batu di tapak kaki itu, qadamai jamratani, batu.
dua batu, satu batu di kanan, satu batu di kiri. Yaghli minhuma dimaghuhu, menggelegak, mendidih otak. Otak ini isinya air 2 liter. 2 liter air isi benak. Makanya kalau maaf cakap eksiden kecelakaan, ada kepala yang ditabrak truk, pecah keluar air, karena air di dalam. Makanya anak kecil jangan digoncang-goncangkan. Orang kita gitu, sayang, guncang otaknya. Anak kecil pegang, kalau menggendong pegang kepala. Ini sudut-sudut meja, jangan sampai terantuk kepala. Ada kawan saya di Mesir, hafaz Quran, kemudian dia cerita ke saya dulu Ustadz Somad hafaz Quran, hafaz hadis, rupanya balik naik motorsikal, naik sepeda motor, jatuh. Yang lain-lain lupa, ayat Quran masih ingat. Maknanya file tuh. Saya bilang, dulu bang, di kampung saya, kalau hidupkan radio, suaranya agak-agak hilang, pukul mau balik sih. Dulu lah, masa zaman dulu, bila kita hidup radio agak tak hidup kan, kalau pukul kan mau balik. Kata saya, coba pukul, mungkin nak balik yang lain. Kata dia, aku takut Al-Quran ni pula hilang. Jadi di atas kepala ni air, diletakkan kerikil batu yang kecil di bawah tapak kaki, menggelegak air di kepala. Apakah macam itu betul? Mala a'yunun ra'at, tak pernah ditengok mata, wala udhunun sami'at, tak pernah dengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terlintas di hati manusia. Tapi sebagai gambaran, datang rasa takut, macam mana agaknya panas. Yang lebih hadi ma'uhu, karena takut itu kita pun menjadi takut untuk berdusta, takut untuk berkhianat, takut untuk makan haram, takut untuk tak sembahyang. Rupa-rupanya ada orang putih, orang Europe, orang Amerika, membaca ajaran Islam ini melalui internet. Dia baca di internet, dia baca, kata dia, Tuhan itu kejam sekali, kata dia. Tuhan Islam itu kejam sekali. Saya baca-baca di internet, ada yang dimasukkan ke neraka, ada yang telinganya dicucuk pakai besi, ada yang digunting lidahnya, ada yang otaknya. Kata dia, Tuhan orang Islam itu, padahal kata dia Tuhannya penyayang, kasih, tapi kenapa Tuhannya itu sadis, Tuhannya itu kejam, kata dia. Apa Tuhan apa nih, kata dia. Dia mengaji, ada videonya dapat saya, perempuan tak pakai hijab. Sampai akhirnya dia menengok perbuatan Israel. Dia tengok perbuatan Israel, membunuh anak kecil, menghancurkan orang tak berdosa. Kata dia, memang sesuailah azab itu untuk mereka. Seandainya Tuhan tidak punya azab untuk mereka, apalagi yang layak untuk mereka. Jadi rupanya ada orang dapat hidayah itu melalui azab. Seandainya tidak ada azab neraka itu, lalu orang-orang yang jahat ini, orang-orang yang tidak ada rasa kasih dalam hatinya, makanya jangan membayangkan Tuhan kejam, jahat, bukan. Makanya kalau kita buka Quran yang pertama kali ayat, bukan Allah maha kejam, tak. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmat, bukan Allah itu maha kejam. Kita duduk antara dua sujud, 8 doa kita antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni, rahmati aku. Orang mati, Allahumma ighfir lahu warhamhu, sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Bismillahirrahman, kasih, Rahim, sayang.
Alhamdu, segala puji. Ar-Rahman, diulang lagi, kasih, Rahim, sayang. Maliki yaumiddin, raja, pemilik, pembalas pada hari kiamat. Semuanya bentuk sayang. Tak ada Bismillahil Muntaqim, Bismillahil Jabbar. Tak ada. Keenam-enam ini semuanya sayang. Dan yang terakhir itu Maliki yaumiddin, membalas. Allah itu hanya membalas perbuatan manusia. Jadi kalau azab itu datang bukan karena Allah, tapi karena perbuatan dia. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku, kasihku, sayangku mendahului azabku. Ada orang pezina, penjahat, peminum khamar, pejudi, dia berpesan sebelum mati. Sebelum aku mati, aku berpesan, nanti bila aku mati, ambil jenazahku, bakar dengan kayu, hanyutkan debunya ke laut. Supaya apa? Karena aku takut badanku diazab. Ini ceritanya bukan sesudah Nabi Muhammad, sebelum Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad tak boleh ada ajaran membakar jasad. Jasad kita masuk ke tanah. Sebelum Nabi Muhammad, kata Nabi SAW, pada zaman dulu ada orang berbuat dosa, tapi dia minta badannya dibakar. Apa kata Allah Ta'ala? Aku ampunkan dosanya karena ada rasa takut dalam hati. Makanya khotib hari Jumat berkhutbah, takutlah kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, takutlah kepada Allah. Ada saja rasa takut kita dalam hati ini, sikit aja, jadilah. Tapi kalau udah tak ada rasa takut lagi sama sekali, na'udzubillah. Ustaz, ada yang mau saya tanyakan. Apa yang mau tanyakan? Saya ini takut, Ustaz. Udah, cukup. Tak usah kaji banyak-banyak. Awak sudah dapat, udah. Ada yang ditakutkan itu, ada yang saya takutkan, Ustaz. Apa yang takutkan? Saya udah tak ada rasa takut lagi. Itulah yang saya takutkan. Itulah yang perlu ditakutkan. Sudah tak ada lagi takut. Tuhan tak takut, malaikat tak takut, neraka tak takut, apa pun tak takut. Yang saya takut cuma satu, Ustaz. Apa? Bini. Itu na'udzubillah. Ma yara anna ahadan asyaddu minhu azaban. Tidak ada orang yang azabnya. Ma yara anna ahadan asyaddu minhu azaban wa innahu la ahwanuhum azaban. Orang menyangka itulah azab yang paling keras, azab yang paling kuat. Hanya batu kecil diletakkan di bawah tapak kaki mendidik otak. Innahu la ahwanuhum azaban. Itulah azab yang paling ringan. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali kulit mereka ni terbakar. Nadij, nadij bukan melepuh, masak. Nadij, masak. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali kulit mereka ni masak, badalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru. Masak ganti kulit baru, masak ganti kulit baru. Untuk apa? Liyadzuqul azab, supaya mereka merasakan azab. Mudah-mudahan kita termasuk yang lepas daripada azab ini. Kalau ada dosa-dosa kita kepada Allah, Allah hapuskan semua. Dosa kepada manusia, kita minta ampun, kita minta izin, bayar hutang, pinjam meminjam, lepas dari sangkutan-sangkutan manusia. Selepas itu diterima Allah taubat nasuha, mati dalam keadaan husnul khatimah. Apalah hidup, apalah yang mau dicari hidup ini. Hadis ini sangat kuat, muttafaqun alaih. Ada dalam Sahih Al-Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Namanya dalam ilmu hadis muttafaqun alaih. Secara bahasa muttafaqun, disepakati, alaih atasnya. Maknanya Imam Bukhari dan Imam Muslim sama-sama bersepakat menulis hadis ini dalam kitab mereka. Ada namanya Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah, meninggal tahun 256 Hijrah.
kuburnya di Khartang, dekat dari Bukhara, di Uzbekistan. Saya sudah sampai ke kubur Imam Bukhari. Panjang umur sehat badan, nanti kita pergi ke Uzbekistan. Ongkos tanggung masing-masing. Turun naik pesawat terbang, turun di Tashkent, dari Tashkent naik kereta api, sampai di Bukhara. Habis itu kita naik lagi bus sampai di kampung kecil tempat meninggal Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari punya murid namanya Imam Muslim Ibnul Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi, meninggal tahun 261. Maka disebut dengan Bukhari Muslim, Bukhari Muslim, Bukhari Muslim. Saya yang tahu nasi Bukhari, Ustaz. Karena dulu orang Makkah tak makan nasi, orang Makkah makan gandum. Datanglah orang-orang yang tak Arab nih ke Makkah, salah satunya dari Bukhara. Orang Bukhara nih makan nasi, itu maka disebut dengan nasi Bukhari. Karena dari Bukhara. Bukhari bukan nama orang, Bukhari nama kampung. Orang Bukhara, Bukhari. Orang Mesir, Misri. Orang Makkah, Makki. Orang Madinah, Madani. Orang Kelantan, Al-Kalantani. Ada dulu namanya ulama Syekh Abdul Somad Pulai Condong Al-Kalantani. Saya ingat karena namanya sama dengan nama saya. Syekh Abdul Somad Al-Falembani. Palembani, Palembang. Dia dengar berita bahwa Kedah diserang oleh Siam. Siam, tulisannya Siam. Sampai hari ini orang Melayu kalau ada yang besar, yang ikan sepat, kalau yang biasa ikan sepat, tapi kalau ikan sepat hitam besar, sepat Siam. Nenas, kalau nenas biasa, tapi kalau nenas besar, nenas Siam. Kapak, kalau kapak biasa, kapak belah kayu, tapi kalau kapak untuk membunuh, kapak Siam. Karena Siam itu zaman dulu barbarian, dia menyerang wak Melayu. Siam, Thailand, dia menyerang Kedah. Rupanya berita ini didengar oleh Syekh Abdul Somad Al-Falembani. Pergi dia berperang dan meninggal sebagai syahid. Kuburnya di Patani. Begitulah ulama dulu. Dia kalau mendengar itu jihad. Kita sekarang kenapa tak bisa begitu? Kita mendengar saudara kita dibunuh di Palestina, kenapa kita tak bisa pergi? Pakai paspor, naik pesawat, tak boleh. Zaman dulu mendengar tuh pergi jihad fisabilillah. Jadi hidup kita sekarang sebetulnya lebih susah daripada zaman dulu, walaupun nampaknya lebih senang, lebih mudah. Kita teruskan hadis 399. Wa an Samurah bin Jundub, dari sahabat Nabi namanya Samurah ibnu Jundub radhiyallahu anhu. Anna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, minhum man ta'khudhun naru ila ka'baihi. Ada orang yang diambil api neraka itu sampai ke ka'baihi, mata kaki. Mata kaki, ka'baihi, mata kaki. Jadi macam masuk ke dalam air, ada sampai mata kaki. Wa minhum man ta'khudhuhu ila rukbatayhi. Ada yang diambil oleh api neraka itu sampai kepada rukbah, lutut. Wa minhum man ta'khudhuhu, ada orang yang diambil oleh neraka itu ila hujzatihi, sampai kepada tempat mengikat kain di bawah pusat. Kita kalau ikat kain di bawah pusat. Saya ikat kain di atas pusat setelah perut besar. Waktu masih kecil macam saya nih, di bawah pusat.
Jadi ada yang diambil neraka itu, ada yang batu kecil di bawah tapak kaki, ada yang sampai ke mata kaki, ada yang sampai ke lutut, ada yang sampai ke tempat ikat kain di pinggang. Wa minhum man ta'khudhuhu ila tarquwati. Ada yang orang sampai kepada tulang yang ada tempat tulang leher, sampai ke tenggorokan, sampai ke tulang leher, naik ke atas. Bayangkan kalau batu kecil di tapak kaki mendidih di kepala, macam mana yang sampai ke leher? Jadi ini menunjukkan bahwa al jaza ala qadril amal, balasan itu sesuai dengan kadar amal. Balasan pahala pun sesuai dengan kadar amal, balasan dosa pun sesuai dengan kadar amal. Kadar amal baik dan amal buruk. Alladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah, walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Dua-dua ada pilihan. Kita tinggal memilih. Hidup ini adalah pilihan. Allah kasih telinga, inna sam'a, Allah kasih mata wal basar, Allah kasih hati wal fuad. Telinga mendengar, mata menengok, hati fikiran. Wal fuad, fuad, hati, pikiran, berpikir. Sebetulnya berpikir itu di hati atau di kepala. Tapi dalam hadis ini disebut inna sam'a wal basar wal fuad, hati kata dia. Tapi kenapa orang berpikir menurut pikiran saya? Tak ada orang menurut pikiran saya, tak ada. Tapi kalau dia sedang sedih, sedih kali hati saya. Tak ada orang sedih kali saya, tak ada. Tapi kalau sedang suntuk, suntuk kali lah pikiran saya. Tak ada orang bilang suntuk kali, tak ada. Jadi sebetulnya di sini atau di sini? Sebetulnya di sini. Dari sini naik ke sini. Dari sini dia. Makanya dalam Quran sebut qulubun la yafqahuna biha, hati yang tak berpikir. Oh, pikir itu di sini. Pikir itu pelita hati. Dari sini naik dia ke sini. Jadi ada orang yang dosanya sedikit, ada orang yang dosanya sedang, ada orang yang dosanya banyak. Macam mana kalau kami bertaubat? At-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertaubat macam orang tak pernah berdosa, bersih sebersih-bersih. Kait hitta ta wa dhammil qaf qu. Cara membacanya, ta-nya baris fathah, baris atas, qaf-nya baris dhammah. Tarquah. Nah, itulah kita biasa mengaji sampai pukul 6. Itulah kajian kita subuh ini. Rabu depan kita bahas hadis nomor 400. Jadi kalau susunannya begini, apinya di bawah, yang paling panas lah dia. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Munafik, dia percaya aku, berarti dia nanti walaupun imannya sebesar biji sawi. Hadis ya Allah, ada lagi sahabat-sahabat saya, tapi imannya sebesar biji sawi. Kata Allah, tarik juga dia masuk. Dia masuk lagi, dia cari ada iman sebesar biji sawi. Yang tak ada iman sebesar biji sawi. Tapi jangan naik, jangan mengaji ini dibalik-balik. Ini zaman sekarang ini banyak mengaji. Kau tak sembahyang, kau tak puasa. Aku ada iman sebesar biji sawi. Nanti kawan-kawan, mustahil kawan-kawan ini tak menyelamatkan. Orang munafik yang bagaimana? Idza haddatsa kadzaba, kalau bicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji ingkar. Wa idza tumina khana, kalau dikasih amanah berkhianat. Itulah munafik. Mudzabdzabina baina dzalika la ilaha illa wa la ilaha illa. Mudzabdzab, tidak ke sini, tidak ke sini. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, kalau jumpa orang beriman, kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum, tapi kalau jumpa dia dengan setan-setannya, kata dia inna ma'akum, kami sama kamu.
Innama nahnu mustahzi'un. Kami sama orang beriman itu untuk mengolok-olok aja, untuk ngejek-ngejek aja. Itu orang munafik. Karena saya takut termasuk golongan munafik. Saya pun takut golongan munafik. Karena 3 sifat itu kan banyak ke saya. Idza haddatsa kadzaba. Yang bercakap dari jam 5 tadi kan saya. Wa idza wa'ada akhlafa. Berjanji ingkar. Yang banyak berjanji saya. Wa idza atumina khana, dikasih amanah khianat. Yang banyak dikasih amanah saya. Maka saya yang paling takut jangan-jangan saya masuk sifat munafik. Kayak kita saling mendoakan, mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari munafik. Apa hukumnya tanah sengketa dijadikan tempat ibadah? Kenapa tanah sengketa itu diwakafkan orang? Kenapa orang mewakafkan tanah sengketa? Jadi begini, tahun 2020 Covid, lockdown bulan Maret, Maret, April, Mei, Jun, Julai, Agustus, 6 bulan 2020. Selama lockdown 6 bulan ini saya hanya online saja, tak keluar-keluar, online saja. Pada bulan 6, bulan Juni 2020, kami berkumpul Idul Fitri, kumpul, akhirnya membuat yayasan sama kawan-kawan. Lalu kemudian kita tak boleh buat tazkirah ramai-ramai sebab tak boleh berkumpul. Kalau begitu kita datang ke rumah-rumah orang, siapa yang mau mewakafkan tanah. Akhirnya dapatlah tanah wakaf 3 hektar di Idul Fitri. Dapat tanah wakaf 3 hektar Idul Fitri, kami buatlah tulisan besar, Salat Idul Adha, imam dan khatib Ustadz Abdul Somad nanti Idul Adha, di tanah dapat 3 hektar tadi. Lalu kemudian kami dipanggil oleh Pak Sekda Kota Pekanbaru. Mohon maaf Ustadz Somad, itu tanah yang Ustadz pasang itu tanah pemerintah. Jadi kami pun malam itu datang ke rumah beliau, yang jadi sekda Pak Jamil. Gimana ceritanya Pak Jamil? Tanah yang Ustadz pasang itu tanah sengketa. Tapi kami sudah dapat 3. Sebetulnya tanah itu 5. Sebetulnya tanah itu di belakang itu ada 5, itu 3, 8 semua. Dikasihkan ke Ustadz 3. Kalau nanti menang ini di pengadilan, Ustadz dapat 3, yang 5 ini nanti balik ke dia. Sebetulnya tanah itu 8, 3 ini dikasih ke Ustadz supaya yang 5 ini dia mau selamatkan. Ustadz sebetulnya hanya umpan saja. Paham kan? Nah, jadi dia bermasalah, sedang berkonflik dengan pemerintah. Pemerintah mengatakan tanah ini. Ketika kita tanya, kenapa Bapak wakafkan tanah bermasalah? Karena bermasalah, itulah maka saya wakafkan. Kalau tak bermasalah, kenapa saya wakafkan? Nah, jadi apa hukumnya tanah sengketa dijadikan tempat ibadah? Ya sebetulnya paham sendirilah. Kejahatannya luar biasa. Jadi Ustadz, apalah saya lemah. Saya pun digitukan orang. Ya. Maka sebelum membuat itu cek dulu di BPN, Badan Pertanahan Nasional, ada titik koordinat di situ. Baru dicek suratnya macam mana, jangan sampai tumpang tindih. Kalau sudah bermasalah jangan buatkan masjid di situ. Cari tanah yang bersih, yang sertifikat. Setelah dibuat, wakafkan tanahnya. Tanah masjid mesti tanah wakaf. Wakif yang berwakaf, nazir yang mengelola wakaf, akad. Aku wakafkan tanah ini untuk masjid lillahi ta'ala. Aku terima. 4 rukun wakaf. Yang berwakaf, yang menerima wakaf,
tanah yang diwakafkan, ijab qabul. Lengkap. Nanti kantor urusan agama mengeluarkan surat 1 lembar namanya Akta Ikrar Wakaf. Akta Ikrar Wakaf ini dibawa ke Badan Pertanahan Nasional, berubahlah status tanah, tidak lagi nama orang, tapi sudah nama wakaf, tanah wakaf. Jangan sampai di depan masjid ada tertulis tanah ini dijual. Kenapa bisa terjadi? Pernah dulu, masih ingat berita tanah masjid dijual? Karena yang mewakafkan tanah itu atuknya. Atuk tidak mengurus surat, meninggal atuk, naik ke anak, anak masih baik, cucu hantu. Kata dia, itu ayahku suratnya ada, aku ahli warisnya. Iya, tapi masjid itu milik Allah. Ambillah, kata dia. Kalian mau ambil masjid itu? Ambillah masjid itu, kata dia. Tanah kan punya aku. Nah, itu maka dalam masalah harta, masalah duit, masalah tanah tak boleh husnuzon, mesti suuzon. Jadi kalau ada orang mau bawa wakaf tanah, suuzon, mesti kasih sign, tanda tangan. Kalau tidak, nanti kita akan menyimpan konflik, menyimpan bom waktu yang sampai masanya dia akan meletup, akan merusakkan ajaran Islam. Makanya kalau ada orang mewakafkan, yang pertama kali panggil anak istri semua, akta ikrar wakaf, kantor urusan agama. Setelah itu baru bawa ke Badan Pertanahan Nasional. Apakah sholat sunnah yang kita kerjakan tetap bernilai dan diterima Allah apabila masih ada sholat wajib di masa lalu yang belum sepenuhnya diqadha? Misalnya tadi masuk ke dalam masjid, tahiyatul masjid, habis tahiyatul masjid qabliyah subuh, habis qabliyah subuh sembahyang subuh, tapi saya masih ada subuh yang belum saya qadha. Habis subuh terbit matahari, salat sunat isyraq, nanti kita pukul 6.30 salat sunat isyraq. Habis salat sunat isyraq, salat qadha subuh, usolli fardhus subhi raka'ataini qadha'an. Bukan berarti karena qadha belum lunas lalu tak pernah salat sunat. Kok kenapa aku tengok tak pernah sembahyang sunat? Aku masih banyak utang. Kan begitu, salat sunat tetap jalan. Kenapa orang merasa salat itu berat? Ya itu memang sudah kerja setan. Padahal salat itu bukan berat. Salat 2 rakaat itu 2 menit. Iftitah itu dibagi 4 napas. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya alladhi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Fatihah 7 napas. Nabi kalau jadi imam 7 napas. Hadisnya riwayat Muslim. Tapi kalau ada orang baca Fatihah 1 napas sah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sah. Habis itu ayat 1 nafas. Qul huwallahu ahad. Kufuwan ahad. Habis 1 rakaat. Ruku, i'tidal, sujud, duduk antara sujud, sujud, tasyahud, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalih. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Salam sah. Mau nambah sunat lagi? Allahumma fir lima qaddamtu wa akhartu wa asrartu wa a'lantu wa asraftu wa man ta'alahu bi minni antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Habis. Bukan banyak salat, tapi setan mengatakan banyak.
Kenapa sholat 2 menit, 3 menit, 5 menit berat? Kenapa scroll 5 jam? Jadi sebetulnya mindset, main otak, set setan, mindset baru sabar. Yang paling kenal tentang diri kita ini adalah kita sendiri. Saya tak kenal bapak, saya tak kenal tuan, saya tak kenal pakcik. Yang mengenali diri kita sendiri. Halaka mru'un lam ya'rif qadrahu. Celaka orang yang tak tahu dirinya. Saya Abdul Somad mengenal diri saya. Apa yang menyebabkan saya marah? Apa yang menyebabkan saya marah? Pertama, saya marah kalau lapar. Saya tak boleh lapar. Jadi kalau lapar saya marah. Maka berarti makan tak boleh lambat. Maka saya kasih tahu istri saya, aku jangan sampai lambat makan. Maka saya kasih tahu istri saya, aku jangan sampai lambat makan. Kalau lambat aku mengamuk. Yang kedua, saya tidak mau kalau udah saya kasih tugas buat. Maka di awal tuh, saya dulu waktu masih mengajar di kampus university, pertemuan pertama kita ada 16 kali berjumpa. Yang pertama nih saya jelaskan, nanti saya bagi-bagi kalian tulis. Kalau saya sudah datang, kalian mesti duduk datang. Makalah paper mesti siap, presentasi. Kemudian datang malaikat maut, kemudian datang. Kalau tak siap, jangan datang. Karena saya orangnya pemarah. Kalau tak siap, saya tak suka dibohongi, didustai. Kalau tak siap, tak usah datang. Jadi dari awal tuh kita udah bagi tahu. Yang kedua, saya tak tahan mendengar suara budak kecil menjerit-jerit. Maka saya kasih tahu. Kenapa anak ini menjerit? Biasanya dia menjerit satu sama macam ayahnya. Yang kedua, ready. Sebab budak tak nak menunggu. Kalau dia menangis, kasih. Jangan menunggu beli ayam di sana. Senang buat ayam fried chicken. Bukan susah. Ambil ayam, potong-potong, masukkan ke dalam bejana. Selepas itu ambil bawang putih, bawang merah, giling halus, kasih cili kita. Supaya kita tidak mengamuk tak tentu arah. Itu namanya mengamuk tak tentu arah. Sikit-sikit marah, berarti perlu diruqyah. Bagaimana mengurangkan perasaan cepat marah? Kenali diri kita, kenapa kita marah? Apa yang membuat kita marah? Tadi masalah makan, udah. Masalah suara budak kecil, udah. Masalah saya marahnya kalau menengok kereta kawan lebih elok. Itu tak ada buat. Itu bukan pemarah, itu busuk hati. Kenali diri baik-baik. Kalau masalah sebabnya adalah penyakit zahir, makan ubat. Kalau masalahnya adalah penyakit batin, zikir, ruqyah, amalan-amalan. Islam tidak menghilangkan marah. Bukan berarti selepas kita Islam mengaji lalu tak marah. Tuan Haji, tadi nampak saya anak gadis kamu dibawa orang. Ikhlaskan. Tak marah berarti dia tidak ada rasa persaudaraan. La yu'minu ahadukum, kamu tak beriman hatta yuhibba li akhihi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsi. Kalau kita marah itu rasa datang waktu kita sedang berdiri, sedang tegak, datang dia duduk. Terasa tuh marah itu datang, terasa dia udah mau nak mengamuk, duduk. Kalau sedang duduk tuh terasa nak marah, baring. Terasa dia udah mulai naik marah, ambil air wuduk, segera wuduk. Udah wuduk tak juga, mandi pakai air sejuk, memadamkan marah. Coba kenali diri dan laksanakan ini.
insya Allah. Rabu depan kita cek masih marah atau tidak. Tolong doakan saya dan istri. Di akhir majelis nanti kita sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa pendapat Ustadz tentang mu'alim Gubernur Aceh? Saya jumpa beliau di Banda Aceh, di masjid Haji Kecik Lemik. Kemudian berjumpa di Subulus Salam, kota Subulus Salam. Orangnya tak banyak, tidak banyak bercakap, tidak model. Ada orang yang ini pandai, TO tukang olah. Dia enggak, dia orangnya diam. Apa kabar Ustaz? Sangat takzim, sangat hormat. Dari gaya duduknya, dari cara dia sangat takzim. Orangnya nahnu nahkumu bil zawahir. Kita hanya menengok zahir. Wallahu yatawallas sarair. Batinnya Allah yang tahu. Tapi secara zahir dia bukan orang yang pandai mengolah cakap begitu tidak. Orangnya diam, cakap seperlunya saja. Dan saya yakin bahwa beliau menangis memang sedih dengan masyarakat Aceh. Mudah-mudahan kita bisa mensupport. Yayasan Tabung Wakaf Umat sudah menyalurkan bantuan ke Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Insya Allah tanggal 25, 26, 27 Desember saya akan berangkat ke Aceh. Insya Allah. Panjang umur, sehat badan. 6.30 salat sunat isyraq. Sebelum itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita istiqamah dengan Islam. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Tanamkanlah rasa takut dalam hati kami, sehingga dengan rasa takut itu kami terhalang untuk melakukan perbuatan maksiat. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Tanamkan rasa taat ke dalam hati kami, dengan taat itu kami mendekatkan diri kepada surga. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya. Tanamkan rasa yakin dalam hati kami, dengan rasa yakin itu terasa ringan segala ujian-ujian dunia. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Berikanlah pendengaran, penglihatan, tenaga, hati dan pikiran supaya kami dapat beramal beribadah dengan ibadah yang benar ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Terima segala amal kebaikan kami, wa tub alaina, terima taubat kami. Allahumma ja'alna minal mutahabbin. Jadikan kami orang-orang yang berkasih sayang karena Engkau. Kama jama'atana fi hadzal makanil mubarak, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di tempat penuh dengan keberkahan. Fajma'na ma'al habibil mustafa, kumpulkan kami nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Tutup umur kami dengan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Kita salat sunat isyraq masing-masing. Sholli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Terima kasih, mohon maaf